الله وبركاته. بسم الله وبحمده. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أحباب وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pendiri pembina Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Akhlaq Nahdlatul Wathon Bambang bersama para pembina dan asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita hormati, tokoh muslimat, pemuda, remaja, adik-adik santri-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Termasuk malam ini karena kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat semua gitu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini membawa dua hal. Karena kita bersilaturahmi, karena silaturahmi pertama memanjangkan umur, mudah-mudahan umur kita panjang. Kedua, memurahkan rezeki, mudah-mudahan rezeki kita dimurahkan Allah Subhanahu wa taala agar ada yang tetap berjuang ya membela agama Allah dan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga selawat salam keharibaan junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat selawat dan doa tadi yang sudah kita lantun dan kita baca agar menjadi satu sebab pada hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih. Karena tinggal 2 hari lagi tahun baru Hijriah akan datang. Berarti tinggal 2 hari lagi tahun ini akan berakhir. Maka nanti Lungguh B selaku apakah di sini atau di masjid di mana, mulai dari sore Jumat, karena itu penutupan tahun 1443 Hijriah, Lungguh membaca doa akhir tahun. Baru malam Sabtu ya awal tahun kita sunat membaca doa awal tahun, atau sekaligus malam Sabtu pertama kita baca dulu doa akhir tahun, kedua baru membaca doa awal tahun. Tinggal di-download ya, ada di HP masing-masing, tinggal ditulis doa awal dan akhir tahun. Set, sebelum wanita tahun nulis kan itu muni doang lewat speaker ini. Doa awal akhir tahun langsung muncul ya. Nah, perlu baca. Kanggo bahasa Arab, kanggo bahasa Indonesia, kanggo bahasa Bapak.
Misalnya doa akhir tahun, ya Allah, mudah-mudahan ya segala dosa saya di tahun ini Engkau ampuni, dosa orang tua saya, keluarga dan anak saya Engkau ampuni, segala kehilapan Engkau maafkan, panjangkan umur kami sekeluarga, mudah-mudahan di awal tahun ini dan seterusnya kami menjadi hamba-hambamu yang taat kepadamu, ya, mudah-mudahan jauh dari segala bahaya, murahkan rezeki yang lain-lain. Terserah pelunggu, ya. Perbedaan. Itu yang pertama, ya. Ya. Berarti kita akan masuk tahun 1444. Jadi umur tak berumbu apa kurang? Berumbu kurang. Apa nak berumbu? Buik nah. Apa nak kurang? Sisana. Ya, sisana. Berumbu sekaligus berkurang. Mudah-mudahan sisa umur kita isi dengan kegiatan ibadah. Karena kita akan masuk ke tahun baru, mudah-mudahan semuanya baru lagi. Ya, iman kita juga kembali bisa berbaharui. Ya. Kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 36 kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Shadaqallahul. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, di mana Allah menciptakan langit dan bumi bersama isinya. Dari 12 bulan itu diantaranya ada 4 bulan disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan, atau nama lainnya Asyahrul Asab, bulan yang sunyi, tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada tumpah darah, tidak boleh ada perang. Ya, sebabnya dulu waktu Raja Irak Saddam Hussein presiden Irak, dia tahu Islam itu tidak boleh perang di bulan-bulan itu, di sana diserang Irak. Ya, tapi kalau kita diserang tidak apa-apa, kita membela diri. Mengawali perang tidak boleh, ya. Tetapi kalau kita diserang, tidak apa-apa, kita bertahan, kita membela diri, tidak menjadi kita berdosa. Apa kira-kira yang tergambar kalau datang bulan Muharram? Ya, bulan Muharram ini bulan yang mulia yang ketiga. Yang pertama adalah Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah, tinggal 2 hari lagi. Yang ketiga Muharram. Sebelum Islam datang, bukan Muharram namanya, ya, namanya Safar Awal. Safar Awal, baru Safar Sani, Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumadil Awal, Jumadil Sani ila akhir. Ya. Ada 4 kemuliaannya bulan Muharram itu. Yang pertama disebut Syahrul Tahur, bulan yang suci. Bulan yang suci karena dimuliakan. Yang kedua disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah, karena dia yang muliakan di sisinya. Selanjutnya bulan yang dimuliakan oleh seluruh agama. Ya. Yang keempat, ya, bulan Muharram, bulan yang banyak terjadi kejadian-kejadian besar, terutama tanggal 10 Muharram
disebut dengan hari Asyura. Hari Asyura. Yang pertama, dulu belum ada kalender, belum ada. Untuk membuat awal tahun Islam itu, para sahabat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad, tahun baru Islam. Ada yang mengatakan tahun wafatnya Nabi Muhammad itu awal kalender Islam. Ada yang mengatakan hari tanggal hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pendapat. Akhirnya disepakati, dan dia balikan bahwa 1 Muharram di mana Rasulullah hijrah dibuat jadi tahun baru Islam. Lalu yang membuat kalender pertama adalah khalifah yang kedua, siapa? Umar bin Khattab. Banyak hal-hal baru yang dibangun. Kalau Abu Bakar menjadi khalifah pertama, kenapa tidak banyak dibangun? Karena beliau fokus mengendalikan keamanan. Setelah meninggalnya Nabi, banyak sekali bermunculan nabi-nabi palsu. Yang kedua, banyak sekali orang yang enggan zakat kembali. Orang-orang Quraisy yang kaya, orang-orang Mekah yang kaya sudah masuk Islam, yang kaya tidak mau berzakat. Yang ketiga yang dihadapi banyaknya orang murtad. Dikira Nabi Muhammad tidak mati, ternyata mati. Mereka keluar dari Islam. Ditambah lagi bermunculan di mana-mana Nabi palsu. Itulah yang beliau perang. Beliau perang. Alhamdulillah tidak ada ampun semua itu. Bersama nabi-nabi palsu dapat dibantai dan dibunuh. Tapi tetap bermunculan nabi-nabi palsu itu. Itulah yang disebut dengan Dajjal. Beliau pernah siratkan bahwa nabi palsu akan muncul sampai 30. Yang ke-30 adalah Dajjal. Sebenarnya Dajjal itu sudah muncul sejak Nabi Musa. Saingannya itu yang disebut dengan Musa Samiri. Sampai hari ini tidak ada sejarahnya meninggal. Nah, dia masih hidup. Nanti dia muncul, Sekalipun ada pendapat Dajjal itu hanya bahasa, sistem. Katanya nanti di zaman itu tidak ada kebaikan, yang ada kejelekan, makanya disebut dengan mata satu. Padahal dulu Nabi pernah mengatakan Dajjal itu berbentuk orang memang. Orang rambutnya keriting, mata yang kanan buta, bisa disebut. Dan Nabi pernah bertemu dengan orang itu. Pernah bertemu. Ada juga pendapat yang menyebutnya lain-lain. Itulah akhir tahun. Dajjal yang nabi palsu yang terakhir itulah Dajjal. Saking pintarnya Musa Samiri itu dipelihara oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang kasih nama Musa. Pada zaman itu Musa yang jadi nabi sedang lahir dulu. Lebih dulu dia lahir. Dia bergelar Musa Samiri. Musa Samiri anak zina yang ditemukan malaikat Jibril di hutan. Beliau kasihan, malaikat Jibril yang meliharanya. Akhirnya dia besar menjadi musuh berat Nabi Musa setelah Fir'aun. Ketika Nabi Musa bermunajat, berhalwat di Gunung Tursina, di sana Musa Samiri ini membuat Tuhan yang dari sapinya dari emas, dan bisa ngomong sapi yang dibuat itu dengan sebab bekas cupak malaikat Jibril. Tanah yang diinjak Jibril itu diambil, dibungkus masuk ke dalam mulutnya, bisa ngomong sapi, membeok marah sapi. Karena sapi yang dibuat dari emas itu yang disembah oleh mereka. Sampai hari ini kalau orang Hindu itu sembah sapi. Itu sejarah. Di sanalah Nabi Harun disalahkan oleh Nabi Musa.
Beliau disuruh menjaga umat ini jangan sampai dia menyembah lain, ternyata dia menyembah sapi. Di sanalah jenggot Nabi Harun ditarik ya oleh adiknya, lebih besar Nabi Harun duluan beliau lagi. Ditarik ya sampai nangis Nabi Harun karena sakitannya ditarik jenggotnya besar. Belum hidung dong betak saya pedas. Apalagi jangkut ya. Sekalipun sunat mencabut bulu hidung, bulu belekan bagi yang terbiasa. Lu udah biasa aja dia betak bulu hidung, banjir matanya. Itu terbiasa sunat. Kenapa bulu hidung keluar tidak ke dalam? Supaya binatang-binatang kecil itu tidak gampang masuk. Nah di dalam bulunya jadi depannya segul, ayo menetap, susah kita tidur dong. Ya, tama molah segul ini kesakit lah hidung dah. Ya, sekalipun hakikat jasad ini kita diciptakan oleh Allah berjasad untuk dipakai tolong menolong. Mata dipakai menolong semuanya. Makanya dalilnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Buat siapa ketuaan? Belunggu. Pernah enggak mulut belunggu dipinjam orang? Wakil dipinjam mulut belunggu oleh orang? Enggak pernah. Mata pernah dipinjam? Enggak pernah. Tangannya pernah dipinjam? Padahal diciptakan untuk menolong orang. Kalau mata kita pinjam, apa enggak dengar? Coba kita yang aku semendak. Apa sih? Berarti apa sih enggak ada dengar? Mata anda ini. Coba dengerang itu. Nah, yang kurang pendengar. Dengerang itu apa sih? Hujan darah. Berarti kita pinjamkan telinga. Hidung kebetulan selesma hidungnya dia tahu mabuk apa. Coba hidung kamu mana kan? Nah, coba hidung kamu tuh ini masak apa? Yaudah. Berarti hidung itu kita pinjamkan. Coba baca yang SMS ini. Coba baca yang tulisan ini. Apa yang dipinjam itu? Mata dan mulut. Coba angkat tangan kita biar ini berat. Nah, apa nasi kayak itu? Mana? Coba kaper satu terus gede. Kaper, nah arah kaper. Kaper sandal ini. Berarti naiknya tersinggah. Berarti jasad ini sering kita pinjamkan kepada orang lain. Dan memang diciptakan untuk menolong orang lain. Betapa syukurnya tanah ini dibuat menjadi pondok. Santer syukur. Santer syukur. Pelunggu menolong berdirinya pondok Tasawul Akhlak ini. Kalau darah bicara pelunggu gede, apa karena? Apa karena? Ya. Pelunggu jadi tolong oleh pendiri, pembina dan para asatidz untuk membantu pelunggu mengajar anaknya. Jadi sebenarnya wajib mengajar anak saya. Jangan tua, wajib mengajar anak. Ya, wajib ajaran diri. Aku tidak semua orang tua bisa mengajar. Itulah perlunya wajib kita sekolahkan untuk membebaskan diri kita dari dosa. Ya, yang mencari guru takut tangan tiang dengan semua jeda. Dua anak buah tiang ini milih. Dia milih empat ini nang guru TK itu paling benci no. Oh, pun kebutikan apa pongkat nempatin doang. Itu aja sekatan. Padahal dengan tempatin itu. Luar biasa. Balak kayak jual HP, demele pun guru aja. Oh, santai dengar guru nih. Ya itu penting untuk mempermudah. Ya, betapa untungnya pelunggu berdiri pondok pesantren Tahzibul Akhlak, membahasa kerennya revolusi akhlak. Pondok ini bergelar revolusi akhlak untuk memperbaiki akhlak.
Alhamdulillah berkat pondok Tazbul Akhlak. Ya, bijak Pelunggu dari Bampak, dari Imba sudah banyak yang hafal Quran, masya Allah. Adik kata udah mati no aman no. Apa kata Nabi Muhammad? Mautul fuj'ah rohatun lil mu'minin wa syakawatun lil asib. Mati mendadak itu kesenangan bagi orang yang beriman. Kalau orang beriman kan banyak modal, banyak amal solehnya. Bila-bila mati dia kan mendadak melanda-menda. Ibarat orang yang dari Malaysia kerja di Saudi di Malaysia, sudah banyak uang dikirim, sudah banyak uang ditabung akan dibawa pulang. Piran-piran yang uli dia kan mendadak temannya nih, teman melalui KP yang pulang. Tapi bagi orang yang maksiat, syakawah, sial, mati mendadak ini. Sial ya. Dia sempat bertobat, dia sempat sembahyang, mati. Ibarat dengan si lalu ke Malaysia, pesan de batu, baju-baju pegawaian motor, kirimang sedina anak dah, duit kepiang nangan. Kemudian dia kirim tabungnya, jemaah dah jauh boleh, beli tekakan ke dalam. Ternyata pemutihan, ya, musir boleh. Sempret dong salon dagang dulu. Dia semer boleh darat modal jauh. Apa kira-kira angkat senina na? Darat 5 tahun di Malaysia darat pepale rahu. Apa kira-kira semua itu lagi? Gila itu. Gila. Anak jari berharap. Jangankan 5 tahun. Anak pelunggu sudah pelunggu janji. Anti ke balik ha? Beli yang bakso, nanti dong bicara nyadar ni. Nanti dia si beli bakso, ule, datang inangku na. Beli bakso ini mati dagang bakso. Mumpe kecewa ada ya. Padahal berapa jam kita tinggalkan itu. Apalagi perlu ditinggalkan 5 tahun. Mumpe kecewa, wah harapan luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Tanah untung, jamaah kami Bapak Iba untung, ya selaku dari Alhamdulillah. Ya perlu ada dukung. Yang membuatnya ini pelunggu, yang isinya siapa kira-kira? Ayo garapang ya. Dengan nomor tengah. Hendak ya pelunggu yang isi. Ayatnya sama bicara alhamdulillahirabbil. Sekalipun 1 juz, ada yang 10, luar biasa. Dan 2 terus, ya, 2 terus. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke Muharram. Ya. Dulu namanya adalah Safar awal. Setelah Islam datang, dirubah namanya menjadi Muharram. Pada daerah yang ada tahunya Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ada satu yang sendiri namanya Rajab. Rajab. Bulan kepila Rajab. Bulan 4 Januari doang. Apa ini jadi satu bulan? Baru jadi Saban. Udah 8 bulan agama. Nah, ketagihan Singapura Januari, Muharram 1, terus Safar 2, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, kan 7. Kalau semoton Januari bulan apa itu 7 itu? Juli. Sekarang tinggal sebentar lagi datang Agustus. Apa yang kita pikirkan kalau datang Muharram? Hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi dari tiba Ibe dari Mekah tiba Madinah. Beliau berangkat Senin, sampainya Senin. Dalam keadaan takut, ya, takut dikejar oleh musuh.
takut dihadang oleh musuh-musuh. Makanya beliau berangkatnya tengah malam. Setelah beliau perintah sahabatnya sekaligus menantunya dan pisahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk tidur di tempat tidur beliau, agar naparan masih tuh Nabi di dalam. Nah, mereka sudah dari maghrib sudah ngintip, semua satu kafilah pemudanya disuruh ngintip. Ya makanya puluhan yang ngintip Nabi keluar. Jika Nabi sudah dicium bau Nabi akan mencerah itu. Kalau dia keluar akan dibunuh. Yes. Tapi Nabi bertahan di dalam, tidak berani dia. Karena Sayyidina Ali ada di dalam bersama Abu Bakar. Inilah perjuangan. Ali, Indo anta le petiduan. Masih uji Sayyidina Ali no, sebaca. Ya. Lalu Abu Bakar akan menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembinaan doang masih tidur, masih tidur. Disitulah Nabi Muhammad membaca Yasin sampai waja'alna min baini aydihim wa min khalfihim wa awshaynahum fahum la yubsirun. Dari awal dibaca Rubio apel debu, langsung ditaruhkan matanya yang tidur. Boleh mata selaput, jam balu dan asal. Berarti boleh kita pakai ilmu ini. Kalau kita khawatir, tinggal ditabur saja. Ini yang kita lalu. Apalagi nanti hidup berdiri tahu kita lalu. Karena sudah diberkat ayat itu, ya. Waja'alna min baini aydihim, jadikan di antara mereka sad dan pagar. Ya. Karena kita ini. Casan kurangnya karena kita ini. Ya. Berkat surat Yasin. Berangkatlah Rasulullah bersama Abu Bakar. Sayyidina Ali masih tidur. Setiap yang ngintip masih itu dalam menadua. Itu Nabi berangkat. Akhirnya mereka kecolongan. Sampailah beliau di Gua apa? Gua Surah apa Hira? Gua Hira. Ya, dia sembunyi di sana. Gua tidak pernah dimasuki manusia, masih panas. Di sanalah Abu Bakar melarang Rasulullah masuk dulu. Ya Rasulullah, jangan perlu masuk dulu, saya dulu meriksanya, mungkin ada ular, mungkin ada teledu, saya periksa dulu Rasulullah. Itu cara anak buah menghormati pemimpinnya. Kalau dia minta silakan masuk duluan, karena mati-mati wah. Agar kita sehat. Enggak. Ya, apa Abu Bakar? Kalau saya mati cuma keluarga yang susah. Kalau belum mati, dunia yang akan susah. Makanya belum tunggu, dibuktikan dulu. Yang bersih baru masuk Abu Bakar, masuk. Ya, ada lubang-lubang ditutup dan tutup. Ada yang ditutup tapi ada yang enggak. Ada kata minum dengan undai garam. Ketika Rasulullah masuk bersama Abu Bakar, langsung laba-laba membuat rumah pol di mulut buah. Langsung burung dara juga di situ buat sarang langsung bertelur, ngarang langsung. Nah, datanglah Suraqah mampu mengejar Nabi padahal dia berangkat siang. Nabi itu tengah malam berangkat. Iya. Menamindok kita naon kita. Lagu ini dan kita mindok. Mereka tertipu dengan dua binatang, laba-laba dan merpati. Muna tatu tamu Muhammad seda balik memega ini. Memega bahasa itu. Burarak. Muna tamu Muhammad seda balik burarak ini. Tapi darah yang putus-putus nanti dia tamu. Bau manusia kalah le burarak ini. Padahal akan manusia luar biasa. Ya. Andai kata Muhammad masuk di gua ini, pasti merpati ini terbang keluar. Ternyata mereka diam saja ini neram ini, yang kadang-kadang barang pasangannya. Ya. Ternyata kalah logika dia. Berarti Muhammad ada di dalam, ditinggalkan oleh pengejar. Yang mengejar beliau itu dikasih hadiah 100 untai belum ketemu. Disitulah Abu Bakar istirahat bersama Nabi. Nabi tidur di paha beliau. Beliau pegang anunya itu ada luang-luangnya. Disitulah digigit beliau dengan teledu itu. Digigit.
Diam beliau, dalam kesakitannya luar biasa. Diam tangan beliau, udah takut Rasulullah bangun nanti. Itu aja bangunnya itu capek. Wah, gitu. Tapi beliau takut pemimpinnya orang yang dihormati terganggu tidur. Nah, Rasulullah kecapean tidur sedikit. Digigit lagi beliau 2 kali. Tapi beliau juga diam saja. Tapi air matanya menangis itu. Udah tahan sakitnya. Terlalu sekali baik. Dia nakikit langsung gak kelekan tapi sakit. Ya, hanya beliau menangis. Jatuh air mata beliau di pipi Nabi yang tidur. Terbangunlah Rasulullah tanpa disengaja. Itulah sebuah akhlak ya terhadap orang yang mulia siapa saja sebenarnya. Kalian sudah perjalanan yang luar biasa. Ya, seluruh sahabat Nabi hijrah malam-malam dalam keadaan ketakutan kecuali Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar aja siang beliau berangkat sendirian. Diumumkan dulu dirinya. Wahai orang-orang Quraisy, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, kepada Adam aku koleka ini orang. Kalau hijrah nih kepada Adam aku. Darah ini Adam. Kena kelewang di belakang. Itulah keberanian Sayyidina Umar. Makanya Nabi minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong agamamu dengan salah satu dari 2 orang ini, Umar atau Abu Jahal. Nabi mohon kepada Allah supaya Islam itu ditolong dengan salah satu dari mereka. Apakah Abu Jahal atau Umar? Ternyata yang dapat hidayah Sayyidina Umar. Abu Jahal tetap kafir, mati kafir. Ternyata mampu Nabi, Islam ditolong oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Ketika beliau masuk Islam, ya, beliau bertanya, Muhammad, agama yang kau bawa ini bagus apa jelek ini? Baguslah. Nah, kalau bagus kenapa takut sembunyi-sembunyi? Dakwah sudah terang-terangan. Kalau ada yang ganggu nanti saya yang punya urusan itu. Wah, terang-terangan. Kalau ini bagus, benar. Itu kata si Nabi. Sejak itulah Nabi berdakwah dengan terang-terangan. Dalam sana kemari sudah ada yang berani ganggu. Itulah pentingnya kita punya pembela. Ya, kita punya. Makanya negara perlu punya apa? Punya polisi, punya tentara. Para Hizbullah perlu ada Hizbut. Itu punya Hizbullah itu siap. Ya, alhamdulillah. Para Hizbullah sudah berjumlah yang kemarin 55.000, sekarang mungkin sudah hampir 100.000. Ya. Pasukan intinya sudah hampir 400. Ya. Nah, sekalian perlu baritas. Minat balik itu balik juga balik. Jadi orang boleh malam dia ngomong gitu. Ya, makanya penting bahasa Nabi al-jar qabla. Pilih tetangga sebelum bangun rumah. Ini kita, ini Wan dulu. Oh yang di sebelah kanan kita polisi, sebelah kita tentara, benar-benar tidak tidur ini. Minum-minum balik dulu berketuan. Wajah cari balik selamat ternyata sampai yang kanan perampok, yang kiri copet jadi mau tidur. Tapi kirang barang-barang doang, ya. Nah, bapak singnya aja, temenan dengan miskin tidur. Dengan miskin tidur dengan Nabi Malik tidak susah ya. Rak dan orang, dia kena pawai balik di luar susah obat. Mendarat baik ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya tidur juga. Makanya dalam kitab Al-Jamal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Ansari, ya, beliau membagi tidur di sana. Ya, an-naumu sab'atu aqsamin. Ada 7 macam tidur, ya. 7 macam tidur. Ya, kita tidak kau tak tidur itu. Enggak kau tak tidur malam tidur tengah hari doang. Ada 7 macam tidur menurut Syekh Sulaiman. Yang pertama namanya ya naumul ghaflah, tidur lalik.
Apa lali? Tidur malas ya. Nah, tidur bedak ya. B tebaran tidur lali. Tidur menjaga sekolah ini dengan terangan. Dari itu tidur di bangku. Ya tidur lali ini. Tidur di pengajian, tidur lali mesti no. Bukan mau ilmu itu ngantuk. Masih bagus ketimbang di tengah itu. Tidur di pengajian, tidur di bangku sekolah, tidur di majelis taklim disebut tidur goplah, tidur lali, tidur lali. Yang kedua, nama tidur ya, naumus syaqawah, tidur celaka namanya. Apa celaka? Tidur menderita, tidur siksaan, tidur celaka. Yang mana disebut tidur celaka? Orang yang tidur ketika masuk waktu sholat, dengan ngebang, mana tidur? Itu tidur celaka namanya, celaka orang itu. Ya, nanti sholatnya akhir-akhir. Di sini paran wawaidul lil musall, celaka yang sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat betul waktu. Tidur, tidak ada waktu lah tidur. Tidur celaka namanya. Yang kedua, yang ketiga namanya ya naumul laknat, tidur laknat namanya, dilaknat oleh Allah Taala. Apa dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Tuhan. Yang mana disebut dengan tidur laknat? Orang yang tidur di waktu subuh. Menjawab yang mana as-salatu khairun minan naum. Sodakta, menjawab dia. Aku kan tidur udah subuh. Sholat lebih bagus dari tidur. Sodakta, kau benar. Tapi udah bang berbot. Tapi udah tidur. Dia ada payung. Ini namanya tidur celaka. Tidur celaka. Dia sinar rombo azan subuh dengan taswib. Taswib itu as-sholatu khairun minan naum. Kalau lapasnya mengatakan hayya 'alas shalah, apa jawabnya? La haula. Apa artinya hayya 'alas shalah? Ayo sholat. Perintah kita ayo sholat, diajak kita sholat. Jawabannya la haula. Ternyata untuk bisa mengerjakan sholat itu harus dibantu dengan haulallah dan quwwatullah. Jadi jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Dia narak dengan bagus dengan sembahyang itu dibantu dulu oleh Allah. Belum gua pengaji dalam ini, itu juga bantuan Allah. Ya, pengajian bagus apa jelek? Bagus. Orang yang nak ngaji juga paham juga bagus kan? Dong dia bagus dengan ngaji karena tidak ada pertolongan Allah. Tidak ada pertolongan Allah. Nah, belum yang hadir mendapat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arah ke bekal. Bapak tamati mendadak ndek tanya selalu. Orang yang semuanya tabungan wahara ya, lalu diumumkan ya, pemudahan diusir semua. Mulai alhamdulillah. Supaya kita tidak menyesal di akhir. Denaraika Yukakale dunia. Apa awalnya itu? Aku senang penjaring kepada kita Yukakale dunia. Kata sugi, kata bangsa mulia, dengan guna mendengar agama, juga mana gaji sama yang kuasa, mudah
rabbal. Nah, tidur apa bro? Tidur laknat. Makanya orang yang dilaknat itu nyebab udah min rahmatillah, jauh dari rahmat. Yang keempat namanya naumul uqubah, tidur siksaan. Ya, dia akan dapat siksa dari Allah nanti. Yang mana disebut dengan tidur siksaan? Tidur setelah sholat subuh. Apa siksaannya? Bendara rezeki. Wah, cok-cok dari mana gue? Iya. Dengan nyampah tuh nyampah. Kajiru gue di batu si berumbu. Uras-uras kan kepampir dua. Beta nasi itu. Bongkak ini dengan. Ya, habis rezekinya. Tersiksa dia. Makanya orang yang suka tidur setelah sholat subuh, ya sulit rezekinya. Karena sudah diambil orang lain. Itu kan hak Tuhan. Makanya dalam doa sholat duha itu, in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, jika rezeki saya masih haram, halalkan. Sebenarnya rezeki dengan ini. Tapi karena dia berdoa, Allah alihkan menjadi rezeki orang lain. Dia maksud jika dia masih haram, karena masih dikuman dengan tahunnya, lebarin dengan tahunnya, karena dia berdoa, sholat duha dan lain-lain, Allah pindahkan rezeki itu ke dia, ya, ke dia. Jadilah rezekinya, ya, dari rezeki nanti. Nah, itu bahaya, ya. Kecuali dia sakit, dia masuk nanti. Mele ya sugi tidur luntur. Ada ini, ya, no, dan bisa. Padahal sering yang kasih doa pemurah rezeki, baca surat Waqiah pemurah rezeki, sembahyang duha pemurah rezeki, sholat berjamaah pemurah rezeki, ya kita salam masuk rumah pemurah rezeki, banyak baca sholawat pemurah rezeki. Duit calon ya insya Allah. Kalau udah jalan ini jalan itu. Karena kebaikan itu ibarat angka. Angka 10 itu tidak mesti 5 tambah 5. Dan 10 itu ibarat kebaikan. Atau ibarat surga. Ya. Tidak mesti surga itu harus kita kejar lewat sholat. Tidak mesti. Angka 10 itu tidak mesti 5 tambah 5. Bisa saja 1 tambah kira tambah 9, bisa saja 2 tambah 8, bisa saja 3 tambah 7, bisa saja 6 tambah 4. Itu semua ya untuk meraih surga. Ya. Makanya banyak jalan menuju Mekah. Banyak cara kita meraih keberuntungan. Itu tidur berapa itu? Tidur keempat. Yang kelima namanya naumur roha. Tidur tenang, tidur istirahat. Beta barang tidur tenang, qabla zuhri, tidur sebelum waktu zuhur, jam sholat, mumpung liman zuhur tidur dulu. Agar kita bersiap modal kita untuk tahajud. Ya. Tahajud itu dari sholat isya sampai subuh. Terakhir masih di Indonesia, tahajud masih jauh. Yang penting belum masuk. Andai kata belum dapat rakaat, 1 rakaat dia ngebang, tiba-tiba rakaat kedua ngebang, lanjut sudah termasuk kita tahajud juga. Karena rakaat pertama sudah kita dapatkan sebelum subuh. Pada sewaktu 5 waktu ini kita sholat zuhur dalam waktu 1 rakaat, 1 rakaat di luar tetap termasuk adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau belum udah dapat biar 1 rakaat, berarti di luar waktu subhanallah. Dia barang kodok kan. Tapi kalau dapat satu, ya, berarti kita sudah melaksanakannya dalam waktunya. Padahal sembahyang Jumat, muntah mau gawe Jumat 1 rakaat, tinggal nambah 1 doang. Tinggal nambah 1. Barang siapa masbuk Jumat 1 rakaat, salam imam tinggal nambah 1. Tetapi kalau tidak dapat rakaat Jumat, cuma dapat berniat doang, tetap niatnya Jumat.
tapi nanti rakaatnya soho. Jika dengan tahiyat datang kan, atau dengan itidal sujud datang Jumat itu apa jaga gawe tetap niat Jumat. Usolli fardhal Jum'ati rakaataini makmumat lagu ya rakaatna zuhur. Ya sinaparan usul bek shalla bila nawa bila niatna lain rakaatna lah. Niatnya Jumat, rakaatnya zuhur. Dan Jumat itu wajib satu rakaat saja. Yang wajib dijamaahkan itu cuma satu. Melalui jamaah ke Jumat itu mau itu serakaat, rakaat kedua tak jauh diri. Jadi berimam tangguh. Ya. Hanya satu rakaat wajib dijamaahkan sholat Jumat itu melalui dengan geladu. Muntah pas-pas petang dasar jadi saya kan kira sampai sesiwa dia sah itu. Tapi kalau banyak ya dapat satu lupa tahapin tale jadi rakaat kedua jauh diri wah muparokok baca yang diri dulu salam lalu minta HP tangguh. Nah itu, gitu. Kanggo sekalian, ya. Sholat Jumat itu dikerjakan oleh, ya, satu rakaat. Kanggo. Tahu lalu dengan, untuk pas petang dasar, kita kanggo tidur. Untuk pas petang dasar, terutama imam dia kanggo tidur imam itu. Karena tidur imam itu dia dengar rukun dia saja imam. Dengan saya anak laporan ada dengar. Pada kenana dengan jadi imam tidur Jumat dengan imam yang datang setelah kamat itu tidak sah menjadi imam. Orang yang mendengar khutbah yang boleh jadi imam. Dan tidur doang saya pas-pas petang dasar di nasajud berdoa apa? Karena kurang mendengar khutbah itu. Karena khutbah itu harus didengar belum biasa siwa dengan petang dasar dengan yang baca. Harus didengar. Pedok dua, belum desa baru, belum desa baru, desa. Cukup balik dengan Nina, dia bau. Cukup balik ke anak-anak, dia bau. Harus balik ini, mukim semuanya. Mulai cukup balik dagang pentol, dia nyuduk, dia bau. Cukup balik dagang plastik ini, dia ada mobil itu, dia bau. Murni orang penduduk sana, mukim sana. 40 itu yang normal, yang paling ya. Mengkedok saya dan bagus saya apalagi dua kedok. Berat Jumatnya Imam Syafi'i. Dan harus tandasa minimal. Kalau Imam Hanafi kanggo 4, kanggo 12. Ya. Kanggo Imam Syafi'i tidak boleh. Ya. Seperti itulah beratnya Jumat dulu di Irak. Beliau tidak membolehkan orang buat masjid 8 kilo. Kalau kilo di Teganggo minum masjid, oke masjid. Engkau bilang harus masjid. Bampak sampai di balik kilo. Tapi tadi Teganggo minum masjid. Peringga ya, mas. Cuman mau balik peringga kan? Begitu ketat. Untung ada solusi ulama ya Syafi'i. Kalau memang sudah jauh dianggap mempersulit di Jumatan boleh buat. Atau masjidnya sudah kepenuhan dan cukup boleh buat. Atau keyakinannya berbeda, tidak bisa nyatu. Asal barang perjubati doang. Tidak bisa nyatu sudah. Boleh buat itu. Apalagi namanya berbeda. Berbeda imba ke Bampak lain. Kanggo. Kita kanggo Jumat menurut Wahabi je. Dan rukun utbah ada dengan? Dia ada rukun utbah. Ya. Baris Fatihahnya dulu baca apa? Bismillah. Sementara itu wajib Bismillah. Beri nasah barang. Namun kebetulan pelunggu jadi makmum dari sobat masjid tidak dengar Bismillah,
tak yakinin dia baca cuma beci baru sah iman. Sah sembahyang kan. Bacana lagu kode mudah-mudahan boleh dah baca ya boleh sah ulang harus ulang itu yang sudah dia hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu ya sunat imam datang mudi-mudi termasuk imam khatib itu imam khatib mudi-mudi dah datang garing-garing 10 menit dengan ngebang dulu ada orang dengan gitu. Nah, imam lema ada datang musiwa itu. Kalau imamnya duluan, orang-orang yang jumatan tidak masuk catatan. Di darat mereka catat di lawang itu tambah berapa imam. Rugi dengan imam itu biar telat, tetap dapatnya bagus, pol. Ada sopir, nah sopir ini dia doang bagi nongkos dengan akan menanti sopir leka mobil. Aikin beli catatan no. Karena mudi imam no naik. Kalau imam belum naik, masih mobil belum dianggap berangkat. Ya, gitu gitu. Itu sebabnya pada intinya Jumat itu siapa yang jadi khotib itu jadi imam sebenarnya. Itu yang paling abdol. Karena sembahyang dohor, wah kita hanya siang sembahyang dohor 2 imam kan. Pada 2 rakaat bro. Anak motor 2 imam nah. Benar, itu kan sama dengan sholat zuhur juga Jumat itu. Seharusnya siapa yang jadi imam 2 rakaat pertama dia juga jadi imam rakaat kedua. Nah, kecuali nabata 5 minum judulnya baru nanti. Tapi kena alasannya kemaslahatan, duit dengan tahu, mana saya lalu parana, oh mesak naik bermasjid berjaya ke Jumat kan. Ini dengan berjumat. Itu juga dipertimbangkan. Boleh bagi itu bukan arah khotib, arah imam, tapi yang jadi untuk yang paling sempurna. Ini suruh baca-baca di mantuan judul kan. Khotbah jalur lah. Sambil dalam kuliah, sambil belajar, tak apa-apa. Yang jadi imam harus yang sudah didik, yang sudah bisa jaga diri dari perbuatan dosa, juga akan menampung semua ibadah orang yang di belakang. Para sopir kan, sopirnya harus dipilih. Kalau penumpang jangan kumpul-kumpul warna, kanggo jadi penumpang. Karena benci bau jadi penumpang. Si toa, si kedok, si buta, kanggo jadi penumpang. Sehingga tidur-tidur. Hadirin dengan Allah Taala. Selanjutnya nomor berapa? Nomor 6 namanya tidur rahmat namanya. Naumur rahmat. Ya, nomor rahmat, tidur rahmat penuh dengan kesayangan Allah. Kapan itu? Ba'da sholatil isya. Setelah sholat isya. Tahu ya kena pas-pasan sama isya lalu tidur. Ya, berdoa dulu pada jam-jam siwa. Dan langsung isya jatuh tidur deh. Lemaan tidur, agak tak lemau. Nah, sehat di awak. Mulai pegawaian, dia telah tidur dan nyupir, ngantuk. Para naspal kuku be dengan urang. Be urang, kemana rupin sebalun? Nabi itu ngisi ya. Supir sebalun asli ini, ya. Para jalan terus, tekan gas keras, balos terus loh tapi. Nah, untung separuh mati, lalu mati barang sopir, nah lain dia mati. Ada kena becek sampah kena itu jadi kayu. Ini coba kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mati itu bisa saja di mana-mana. Bisa mati di rumah, lalu rata-rata dengan mati tidur, jarang dengan mati toko. Rata-rata dengan mati tidur. Ya, dan paling inti mati sakit. Dinara mati sehat, sakit doang. Ya, cuma orang menganggapnya dia bilang sakit ini. Dia tahu orang sakitan. Ceritanya dengan, oh dia udah sakit bapak. Dia tahu dengan sakit dibuat nyawa ini. Sakit. Nabi Yunus pernah ditanya, apa Nabi Idris? Waktu beliau mencoba mati itu, setelah dia mati kembalikan rohnya, ditanya,
Sakit atau dek? Dia bilang sakit. Andai kata kambing diiris 1000 kali masih sekitar mati. Dan saya lihat sapi 1000 kali pak ini. Masih sekitar mati itu udah baik nyawa itu. Sebenarnya ibarat anak beci kangen dah di janda sudah baik diperampok. Beda sakit gitu. Sakit ke? Atau sering ada beda dengan perempuan sakit? Sakit ke? Anak dan imam dan merasa sakit. Senin ada berperang sakit. Dengan kangenan dengan senin anak kan? Timbang anak berapa? Mereka kangenan. Kangenan itu oleh anak atau oleh awal? Ya awal. Jangan muntah boleh pegawaian anak tangiban dengan kebijakan tidak. Terima kasih Pak untuk darah itu. Terus senyap tadi iba aja Pak. Jangan teh belakas ya. Cukupi suami sayang istri. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting sekarang apa tegawe setelahnya sunat kita puasa kanggo 5 tanggal sai sampai tanggal 10 lebih-lebih tanggal 10 yang disebut dengan hari Asyura, hari yang luar biasa kejadian. Nabi Adam diciptakan 10 Muharram, masuk surga, keluar surga, diterima tobatnya 10 Muharram. Nabi Nuh pernah banjir dulu tenggelam dunia ini. Kapal beliau berputar di kapal tawaf sampai kering dia 40 malam. Terjadi 10 Muharram. 10 Muharram. Nabi Ibrahim waktu dibakar dulu terjadi 10 Muharram. Nabi Yunus ditelan ikan dimakan oleh ikan 40 hari 40 malam dalam perut ikan. Itu terjadi dikeluarkan dimutahkan di pantai 10 Muharram. Nabi Musa dikejar Fir'aun 10 Muharram. Kota Nabi Saleh dibunuh kaumnya 10 Muharram. Nabi Zakaria dibunuh umatnya 10 Muharram. Nabi Yahya dibunuh umatnya 10 Muharram. Ya. Nabi Isa diangkat ke langit 10 Muharram. Nanti kiamat juga akan terjadi Jumat 10 Muharram. Kalau tanggal 1 Muharram jalur Sabtu, tanggal pilih tanggal 10. Jalur apa? Senin, berarti masih lain kiamatnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis masih lain. Hari saya tahu. Ya, ya alhamdulillah. Masih lain. Ya. Coba kena lain, arah mati, arah kiamat nomor bahasa Nabi. Iza matal abdu qamat kiamatu. Apabila seorang hamba mati, terjadilah kiamat bagi dirinya. Apa kiamat? Hancurnya dunia. Mudah mati hancur dunia. Dan apa? Nah, kumbe-kumbe bagus balik telah hancur. Nah, kumbe-kumbe duit senina telah hancur dunia. Ketika orang sudah mati, tidak ada bedanya dengan hancurnya dengan nyata. Kiamat kubro, karena kiamat ada 2. Kiamat sugro, kiamat kubro. Sugro artinya kecil. Ketika seseorang meninggal berarti kiamat kecil. Karena dia nanti akan bangun. Tapi kalau kiamat kubro, langit akan berantakan, bumi akan bergulung, gunung akan terbang, laut akan tumpah ke darat. Semua manusia tenggelam. Ketakutan, berapa sepi, denara langit, denara bumi, berganti bumi baru. Gunung sudah terbang, rata sudah. Gunung itu diterbangkan untuk menimbun laut yang dalam. Sebabnya rata-rata gunung lebih ke laut untuk dipakai menimbun laut. Kalau sudah laut tertimbun, airnya naik ke darat, tenggelam semua. Semua bangunan terbang untuk menimbun lautan. Rata, manusia terkubur di dalamnya. Tidak ada lagi kehidupan. Mesa Tuhan. Tapi lain, ya, lama. Bisa belum bayangkan? Nah, angka beruntung dengan mati dulu.
Ya, untuk kalau mati menemukan kiamat itu bahaya kan. Wa syarrun nas alqa yaumil qiyamah kata Nabi. Sejelek-jelek manusia orang yang bertemu dengan kiamat itu. Mungkin belum menyaksikan fenomena berada jauh Wahabi pada dengan benda apa kita bahas. Hari kiamat itu yauma yakunun nas kal farasin. Khusus manusia diterbangkan angin seperti kapas kering. Berbeda dengan nyuting. Kita sebekelep. Watakulul jibalu kan. Gunung-gunung mampus, belebur, kelep. Gunung saja terbang, apalagi pondok ini, gue kelep selaku pondok. Selaku balik, gue lantai, kelep semua. Manusia terbang, bangunan terbang. Teman itu udah terbang lalu santai aja. Udah tersaling nanti iman. Terbang bareng bangunan, pas otak terbang selesai. Pelan-pelan. Ya Allah. Semua angin gabung jadi satu, makanya terbang gunung itu. Angin pusut, besok baca angin belium, pupur bareng angin tornado gabung bareng angin rock, masalah. Gelap campur sudah, gabung. Ya, tidak ada lampu satu pun. Listrik sampai kerabot tiang kan. Kabel pegang. Senter bekerem, api dah cas nama. Ya Allah. Air itu akan keluar dari dapur-dapur seorang wanita. Dia tuh muncul lain di pondokan itu dengan mongkap suku lain. Sudah tandanya kata kelabunnya. Ngari juga. Darah dengan saling tolong tuh. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yauma pada hari itu yafirru selaku dengan berharian saling enak min akhi dari saudaranya dari saling tolong betul benar. Wa ummihi lari dari ibunya, wa abi lari dari bapaknya, saling enak dari dengan saling peta. Wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani lari dari sahabatnya, lari dari anak-anaknya. Setiap orang ngurus dirinya sendiri, ngurus dirinya. Para gempa coba kau, nono gempa lahir pira skala itu, itu skala. Secara dia mau semenit, pera dengan. Ya Allah, ada dengan para anak-anak bantal itu, ya sih nepung. Anak-anak dia mana? Tulang itu banyak. Ya Allah. Ada dengan si mandi, langsung ya monggo anduk nuh, dia ulah berselana berada. Berada antara ilah dengan si takut nih. Woi pepandai ini nak, ada bawah keduk mana? Ya Allah. Itu baru gempa bumi, tidak sampai 1 menit. Ngumpe di dalam skala, yang ada cuma sengkala. Itu sejelumur, ya Allah. Nah jam doang, darah bangunan. Dengan si mati je tenang. Ya, akhrajatil ardu asqa iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila dunia ini digempakan dengan gempa yang tidak ada lagi skalanya. Apa lanjutannya? Iza zulzilatil ardu zilzalaha akhrajatil ardu asqalaha. Saking kerasnya gempa bumi, semua dalam bumi keluar. Batu di dalam subur, mayat di dalam tanah subur, lahar dalam tanah, subur. Akhrajatil ardu asqalaha. Semua yang dikandung bumi keluar. Berberuan, pelan-pelan dan jatuh mati mayat-mayat ini. Wa qala al-insanu ma la. Semua manusia bertanya, harap apa ini, harap apa? Selalu dengan ketua. Pada bingung, harap apa ini?
Tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang bisa. Waqala lisan yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itulah bumi menceritakan kejadian dirinya. Inilah kiamat namanya. Bi anna rabbaka auha. Tuhan sudah mewahyukan, memerintahkan. Ya. Liyurau a'mal lahu. Semua orang akan melihat amalnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa sudah melakukan kebaikan sekecil zarrah akan dia lihat. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang pernah melakukan kejahatan tidak ditaubatkan sekecil apapun, dia juga akan lihat. Itulah bentuk tanggung jawab Allah nanti menyelesaikan semuanya. Ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan? Itu pertanyaan Tuhan. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan? Apa kamu mengira kami ciptakan kamu hanya begitu-begitu, tidak akan diurus, tidak akan dijawab? Tidak. Kamu akan ditanya, kamu akan diurus, ditimbang, dihitung semuanya. Yang baik ke surga, yang jelek ke neraka. Itulah akhir perhitungan. Ya, terus terpaksa di tengah ngaji sandi manda keluar ini lo ngaji. Sandi manda tidur tengah hari ngaji dulu. Enggak sampai isya kali-kali tertidur. Demi menyayangi diri kita yang akan kembali di akhir. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Itulah sekalian. Itulah kejadian-kejadian yang akan terjadi 10 Muharram. Ya, terus kurang bagus dengan Mina Bale bulan Muharram. Kurang bagus, tak mulai yang apa-apa kurang bagus. Kalau melanjutkan apa-apa. Warubi tak mulai Mina Bale lanjutkan tak apa. Ya, sudah mulai ngerongkan kurang bagus. Menarik Muharram kurang bagus, panas. Kita tenang keluarga. Tidak negeri yang pegat lundu. Kurang bagus. Tidak seharapnya, cuma kurang bagus. Ya, rumah tangganya tidak nyaman, tidak panas situasi. Ya, kena huru haram. Kalaupun dapat mulia, tapi di sisi lain, ya, yaitu dengan lain yang memang terminal bapak, morali bapak. Tahun maulid tidak bagus. Sopan masih kurang bagus. Karena sopan artinya kosong, selalu tidak kosong. Tuan yang tenang lagi kosong, tuan yang berkulit kosong. Ya, kosong diri. Uli-uli pihak-pihak antara segina tawar. Kosong diri. Nah, 2 bulan nanti masuk ke Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, Rajab kurang bagus untuk sabar, ya. Sampai Ramadan. Syawal baru bagus lagi. Bagus orang menikah, bagus orang membangun semuanya. Itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada arti dan makna. Apa niat puasa Jumat Asyura? Tersebut Asyura ini. Nawaitu sauma ghadin yauma Asyura. Saya berniat puasa besok pada hari Asyura lillahi ta'ala. Dosa kita diampun 1 tahun. Yang lain. Ada dosanya selain suwe nah, ini cuma dari sana. Ya, mudah-mudahan diampuni Allah. Mudah-mudahan juga kajian berkajian ini dosa kita diampuni oleh Allah Taala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Demikian kalian di. Ya, ada pertanyaan nih. Mana-mana pira nih. Ilmu kaifiat. Ya, jadi jam malam menabuh bilang waktu minimal subuh barang maghrib. Ya, suruh ngapalan Fatihah-Fatihana, suruh pelakon atau no. Ya Allah, berkat kaifiat hikmah selawat